Oke, mohon maaf ya, ada keterlambatan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sungguh luar biasa, dari nikmat sehat, nikmat kesempatan dan sebagainya, sehingga kita alhamdulillah bertemu lagi di pekan ketiga ini ya. Setelah minggu lalu, sekarang alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Salam dan salawat kita tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oke anak-anak, sudah siang begini, lelah, letih dan sebagainya ya. Tapi kita tetap harus semangat untuk belajar. Ya, semangat? Oke, untuk memulainya kita awali dengan berdoa ya. Kita awali dengan berdoa. Jadi silakan ketua kelas memimpin doa. Semuanya siap? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Oke, alhamdulillah hari ini Pak Guru lihat anggotannya lengkap ya, hadir semua ya. Iya Pak. Allah, yang sakit kembali sehat dan yang sehat makin sehat kayaknya ya. Tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, teman-teman siswa, para siswa, masihkah Anda ingat pekan lalu kita belajar tentang apa? Tentang broding, tentang DOC atau penerapan prosedur penerimaan DOC ya, atau day of check. Oke, broding. Broding itu apa sih broding? Kandang indukan, benar. Yang lain? Kandang indukan, kemudian kandang yang beralaskan sekam. Kemudian apa lagi? Apa? Di broding itu? Seng, ada seng. Sengnya sebagai pelindung atau cigapnya. Kemudian ada apa lagi? Tempat pakan. Apa lagi? Tempat minum. Pemanas. Termometer. Dindingnya atau tirai. Itulah broding dan peralatannya. Kemarin Pak Guru tampilkan dua gambar yang berbeda. Yang pertama Pak, pemeliharaan dengan broding. Yang kedua dengan box. Dari dua ini mana yang dipakai untuk pemeliharaan kemarin? Dengan mengapa? Karena lebih luas. Yang kedua ada kemana Lengkap Pak. lengkap apanya? Tempat makan, tempat minum. Tempat pakan, tempat minum. Kemudian ada sekamnya. Jadi sesuai dengan prosedur pemeliharaan DOC. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Alhamdulillah kelihatan sudah paham. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penerapan prosedur pemanenan ternak unggas pedaging. Nah, ya kan? Ya Pak. Setelah kita pelihara, maka ujung-ujungnya kita panen. Nah, panen. Apa itu panen? Mengambil hasil Pak. Mengambil hasil. Yang lain, apa itu panen? Mengambil hasil. Panen, ada panen. Kalau kita pelihara ayam, panen ayam. Ketika kita pelihara sapi, panen juga. Jadi panen itu apa panen? Panen apa panen? Pemanenan. Proses apa?
benar proses atau tahap akhir sebelum penjualan. Jadi kita panen, kemudian hasilnya dijual. Ada lagi yang lain? Ayo, ada lagi? Ayo panen, apa panen? Ayo. Sering dengar kata panen kan? Akhir pemeliharaan, Pak. Ada yang panen? Ada? Panen? Ayo. Kita nih pelihara nih, fase brooding. Oke, fase brooding. Berapa lama kemarin? 2 minggu fase brooding. Kemudian kita pelihara, kemudian tumbuh dan tumbuh umur 28 sampai berapa hari? Minimal 28 hari sudah mulai panen. Nah, panen ini apa? Tahap apa? Tahap akhir, benar. Mantap. Tahap akhir dari proses apa? Pemeliharaan, namanya proses panen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara pemanenannya. Atau ada yang sudah punya gambaran bagaimana sih cara panen ayam broiler? Belum ada. Ada? Bagaimana caranya? Di kandang itu langsung tangkap aja atau ada prosedurnya? Apa prosedurnya kira-kira sebelum kita masuk ke materinya? Hah? Apa kira-kira? Ayo, bagaimana caranya? Panen? Langsung tangkap? Atau harus ada di ayam dikeluarin dulu atau proses-prosesnya? Dipindahkan dulu peralatannya, benar. Tempat makan, tempat minum dikeluarkan dulu. Oke. Berikan aplaus untuk temannya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu, ya, sebelum itu kita lihat. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kriteria panen unggas pedaging dengan tepat melalui diskusi dan studi literatur. Kemudian peserta didik mampu menentukan waktu pemanenan berdasarkan faktor bobot badan, lama pemeliharaan, kondisi kesehatan, dan harga jual dengan tepat melalui diskusi dan studi literatur. Dan terakhir, peserta didik mampu menerapkan prosedur pemanenan unggas pedaging melalui praktikum. Tetapi hari ini kita akan membahasnya secara diskusi kelompok, ya, hari ini. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita lagi masuk ke materinya, seperti biasa, Pak Guru selalu menampilkan masalah, mendatangkan masalah untuk kalian. Siapa yang suka cari masalah? Agi, Pak. Agi. Maka sekarang Pak Guru kasih masalahnya. Masalah ini kalian amati, kalian perhatikan. Nanti kalian tentukan rumusan masalahnya, ya? Iya, Pak. Nah, ini pertama. Cara pertama. Masalah pertama, ya. Yang pertama, maaf. Cara panen yang pertama atau pengangkutan yang ke truk. Nah, yang pertama menggunakan flying fox. Menggunakan flying fox. Jadi ternaknya diikat, kemudian dipakai tali, kemudian bukan ditimbang ini anak, tetapi dijalankan atau pakai flying fox. Kalau kalian pernah lihat di TV orang duduk melayang kayak gitu. Nah, ini yang pertama. Kira-kira dari sini
Aman nggak? Atau gimana sih proses seperti ini nanti? Jawabannya ditahan dulu, nanti kita diskusikan bersama kelompoknya. Dan ini yang kedua, kalian bandingkan dengan gambar kedua. Gambar kedua dipanen dari kandang, kemudian diikat, ditimbang, kemudian dibawa ke truk. Nah, kira-kira dari dua kondisi ini, dua cara pengangkutan ini, mana yang lebih efektif, mana yang lebih aman dan sebagainya. Kita akan diskusikan dalam kelompok. Ya Pak. Ya, silakan diamati dulu, silakan diamati. Diamati ya. Silakan diamati. Ini kelompok gambar pertama, gambar keduanya, silakan diamati. Oke, silakan diamati. Oke, sudah. Kalau sudah, Pak Guru akan membagikan kelompok, ya. Guru akan bagikan kita bagi menjadi dua kelompok, ya. Oke. Kelompok pertama ada Anggi, ada Agi, ada Hijrun, ada M. Damsyah, mana Damsyah? Ya, Aziz. Oke, mana Anggi tadi Anggi? Oke Anggi, sama Agi, ya, Agi. Ya, itu kelompok satu ya. Kelompok dua ada Arya, ada Daulat, ada Kamra, ada Kiki. Ya, silakan. Kelompok satu sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah sini kelompok satu, sebelah sini kelompok dua ya. Oke, silakan. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, Daulat, duduk dengan kelompoknya Daulat. Oke, geser sini ya, geser sebelah sini lagi, geser lagi ini kanan. Geser lah. Boleh minta tolong satu orang ambilkan kursinya, ambilkan kursi sebelah. Satu orang, satu. Ya, kursinya sebelah sini. Dua kursi minta tolong. Nanti dua orang duduk sebelah sini nanti ya. Di sebelah sini untuk diskusi. Ya, ini kelompok satu. Ya, ya. Udah yang mana tuh? Oke, jadi duduk sebelah sini aja ini ya. Oke, silakan berdiskusi. Oke, duduk sini. Aziz, duduk sini sama. Kamu tuh. Oke, Itu kamu ya. Oke, silakan dari permasalahan yang ada ya, kalian diskusikan dari dua gambar ini. Di Anu juga sudah ya, di LKPD-nya sudah ada. Nanti silakan dirumuskan masalahnya ya, kita rumuskan masalahnya ya. Jadi kelompok satu kira-kira dari dua permasalahan ini apa rumusan masalahnya, kemudian nanti kalian diskusikan ya. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk diskusi ya, untuk
Untuk diskusi 10 menit. Sekarang jam berapa? Coba lihat ada jamnya. Ini minta tolong jam berapa? Jam 10.43. 10.43. Maka 10.53 kita sudah selesai untuk diskusinya, nah ya. 10.43. Ya, kita sudah selesai diskusinya. Nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi ya. Oke. Paham? Paham sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, silakan diskusikan berdasarkan kelompoknya. Didiskusikan ambil lagi kursi, boleh? Sudah. Oke, silakan diskusikan. Oke, diskusikan dari gambar 1 dan gambar 2. Ini dari gambar 1 dan gambar 2 ya, cara panen atau pengangkutan ayam ke truk itu yang pertama menggunakan flying fox, kemudian ada yang menggunakan dipanggul oleh tenaga manusia. Kira-kira dari segi keamanannya bagaimana, dari segi efisien ataupun kelemahan dan keunggulannya silakan didiskusikan ya. Silakan didiskusikan ya. Ya. Kelompok 2 jadi didiskusikan ini. Kalian diskusikan nanti ini ya. Jadi ya. Ya, kalian diskusikan kelebihan keuntungannya. Jadi silakan didiskusikan dulu ya. Didiskusikan. Ya. Ya, kira-kira dari dua gambar tersebut ya. Dari dua gambar tersebut mana yang lebih tepat sesuai dengan prosedur pemanenannya ya, mana yang lebih sesuai. Jadi mana yang sesuai prosedurnya, mana yang lebih aman, apa kelemahan dan kelebihan dari dua gambar tersebut ya. Itu coba didiskusikan. Ayo silakan didiskusikan. Oke, ya dari gambar itu ya. Kira-kira kalau Anda sebagai peternak akan memilih cara yang mana? Misalnya, apakah cara A itu cocok dengan kondisi Anda di lingkungan Anda atau gimana? Maka coba didiskusikan ya.
Paham ya? Paham ya yang ini ya? Ya, oke silakan. Ayo. Tinggal 4 menit. Tinggal berapa? 4 menit. Tinggal 4 menit lagi. Ya, ayo. Jadi, ada yang ditanyakan. Jadi, oh iya, itu ya bisa gunakan seperti biasa. Silakan browsing internet. Itu Pak Guru sudah kasih linknya, ya. Pak Guru sudah kasih linknya. Ya, bisa menggunakan silakan browsing internet. Silakan browsing internet. Ya, nih, linknya bisa. Silakan browsing internet, cari di internet ya. Oke. Berapa menit lagi? Oke, silakan. Cari di ya, browsing. Silakan di browsing. Nah, linknya sudah Pak Guru siapkan. Ini di ya. Oke. Ya. Ya, mana? Ya. Silakan dia, ada jawabannya, silakan bagi ke teman-temannya kalau sudah dapat jawabannya. Oke. Kalau sudah silakan didiskusikan. Nah, kalau sudah dapat jawabannya silakan. Ya. Ini kalau mau cari cek itu yang ayam bermain flying fox. Ada di YouTube-nya, gitu ya. Ya. Sudah? Sudah jam 10. Berapa itu? 52, 1 menit lagi. Oke, kalau sudah siapkan temannya. Siapkan 2 orang temannya untuk presentasi di depan. Ya. Ya, siapkan. Siapa? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Pak. Oke, kelompok 1 siapa yang mewakili? Siapa? Ya, siapa yang presentasi? Damsyah sama siapa? Anggi sama Hijrun atau siapa? Damsyah. Oke, silakan. Oke, silakan. Kita mulai dulu ya. Kita mulai presentasinya. Ya. Oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Yo. Ayo semangat. Beri dukungan ke temannya. Semangat ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Rumusan masalah. Yang pertama, Oke. manakah yang aman cara pengangkutan pada gambar A atau B? Jawabannya adalah menurut kami, kedua cara tersebut memiliki risiko, hanya saja perlu ditingkatkan segi keamanan seperti cara mengikat ayam pada saat pengangkutan menggunakan Firefox sehingga ayam tidak jatuh. Yang kedua, apa risiko jika kita menggunakan cara pengangkutan A? Jawabannya, risiko jika menggunakan cara Firefox dalam pengangkutan ayam adalah ayam menentang stres, jatuh dan saling berbenturan sehingga menurunkan kualitas karkas atau biru-biru, patah tulang dan lain-lain. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing cara tersebut? Jawabannya, kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah yang pertama, cara Firefox.
Kelebihannya hemat biaya tenaga kerja dan lebih cepat dalam pengangkutan ayam. Kelemahannya, ayam rentan jatuh atau mengakibatkan kematian, patah tulang, kualitas karkas menurun seperti lebam pada daging. Yang B, manual, panggul oleh manusia. Kelebihannya adalah risiko ayam stres, ayam jatuh, patah tulang hingga kematian rendah. Kelemahannya, butuh tenaga kerja yang banyak dan waktu relatif lama. Keempat, bagaimana sebaliknya proses pemanenan ayam dilaksanakan? Jawabannya, prosedur pemanenan ayam yang baik adalah langkah yang pertama, persiapan pemanenan, yaitu perlakuan sebelum pemanenan, menghentikan pemberian obat dan antibiotik minimal 1-2 minggu sebelum panen agar tubuh ternak terbebas dari residu sehingga aman dikonsumsi. Yang kedua, menyiapkan peralatan pemanenan seperti penyekat, prat atau keranjang penampung ayam, tali rafia, timbangan, kendaraan pengangkut, alat tulis dan buku atau recording. Oke, itu saja presentasi dari teman-teman kelompok 1. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya, kita duduk. Oke. Oke. Kelompok 1, menurut kelompok 1 mereka memilih ini, memilih flying fox untuk pengangkutan. Karena yang pertama, apa tadi kelebihannya? Hemat biaya tenaga kerja. Hemat biaya tenaga kerja karena tinggal di saja katanya. Ya. Kemudian apa lagi? Lebih cepat dalam pengangkutan ayam. Lebih cepat pengangkutan ayam. Tapi ada kelemahan apa tiga tadi? Apa kelemahannya? Ayam rentan jatuh mengakibatkan kematian atau tulang kualitas. Oke, kualitas karkas. Berarti kata temannya ya, tetapi ini ada kelemahannya. Ya Pak. Yaitu rentan jatuh. Nanti kalau jatuh patah tulang kakinya, patah sayapnya, lebam dan menurunkan kualitas karkas kata temannya. Nah, sekarang mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Oke, boleh mungkin duduk sebelah sana biar kita saling enak duduknya nah. Kita senang berhadapan dengan temannya. Ya, jadi. Maaf. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1? Ya. Ya. Oke, ada tanggapan? Ada. Sini kita sama kelompok ini. Ya, apa kira-kira? Pada saat kapan sama? Ya apa? Oke, Pak. Ya. Apa yang akan terjadi pada ternak unggas pedaging jika tidak mendapatkan perlakuan yang tepat pada saat pemanenan? Oke. Ada yang mau jawab kata temannya? Apa akibatnya ya? Oh ya, silakan. Silakan. Akibatnya adalah ternak bisa stres bahkan menyebabkan kematian, menurunkan kualitas karkas, lebam, patah pada tulang, sayap, sehingga merugikan bagi peternak. Oke. Ternyata kalau tidak sesuai dengan prosedur pemanenannya, tidak tepat prosedurnya, maka mengakibatkan kematian. Bisa stres, bisa patah tulang seperti sayap, pada kaki, kemudian akhirnya menurunkan kualitas karkas. Ya, itu jawaban dari temannya. Gimana? Setuju? Setuju Pak. Setuju. Tepuk tangan untuk temannya. Luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan atau menanggapi? Ya, silakan. Arya. Ya, silakan. Mengapa pada umumnya pengangkutan
pengangkutan ternak dilakukan pada pagi atau sore hari? Nah, tadi katanya pengangkutan ya, pengangkutan. Nah, kenapa pengangkutan itu dilakukan pada pagi dan sore hari? Kenapa nggak siang hari aja? Ya, kenapa kira-kira? Ada yang mau, silakan, ada yang mau jawab dari kelompok satu? Oke, Hijrun, silakan Hijrun. Untuk menghindari ketaman panas pada ayam saat dalam perjalanan yang berisiko meningkatkan kematian pada ayam. Oke, ternyata kalau dilakukan pada siang hari ada ketakutan untuk peningkatan stres ayam akibat panas. Jadi dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menurunkan risiko kematian atau stres dan juga stres pada ayam. Kira-kira kenapa sih ayam broiler itu tidak tahan panas? Tidak seperti ayam kampung. Ayam kampung kemana-mana bebas saja berkeliaran di bawah terik. Silakan. Lu kok ayam broiler nggak tahan panas ya? Kenapa kira-kira? Ayo, kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Tidak kuat imun. Iya, genetiknya ya. Dari genetiknya. Memang dia genetiknya seperti itu, dipilih. Sudah diseleksi genetiknya. Dipilihlah yang produksi bagus ya, peningkatan percepatan pertumbuhan dagingnya cepat, konsumsi pakan kuat, tetapi kelemahannya di situ tidak tahan panas ya. Ada lagi yang lain? Ada? Silakan kelompok 2 ada lagi yang masih mau bertanya? Ada? Kelompok 2 yang masih mau bertanya? Atau cukup atau gimana? Masih ada? Saya Pak, Oke, silakan. Iki. bagaimana cara meminimalisir tingkat stres, cedera atau kematian pada ternak pada saat proses pemanenan? Oke. Pada saat pemanenan ayam itu rentan cedera, rentan stres. Cederanya bisa patah di bagian sayap, bisa patah pada bagian kaki. Nah, kira-kira Anda sebagai peternak, bagaimana cara Anda biar tidak terjadi seperti itu? Bagaimana caranya? Ayo, nomor 1, siapa yang menjawab? Oke, silakan lagi. Dengan cara memperhatikan tata cara produksi dan waktu bermain seperti sebelum peralatan makan dan minum. Misalkan peralatan penangkapan, sekat, ali, rafia, dan lain-lain. Lakukan penangkapan dengan hati-hati dan menangkap pada kakinya. Oke, benar. Jadi jawaban yang luar biasa. Teman-teman. Oke. Jadi untuk meminimalisir itu, ya, untuk meminimalisir itu, jadi perlu penerapan prosedur pemanenan. Prosedur pemanenan seperti tadi apa aja? Lagi mengeluarkan seluruh peralatan pakan dan minum. Kira-kira apa sih kaitan tempat pakan, tempat minum dengan penangkapan? Kira-kira kenapa? Ya? Biar mudah. Nah, apa lagi? Tidak ada yang mati. 2 apa lagi? Tidak saling bertabrakan atau bertubrukan. Benar. Apa lagi? Lebih leluasa kita untuk menangkap ayam. Benar. Jadi perlu dikeluarkan biar tidak menghalangi kita pada saat penangkapan. Kan kalau kita tangkap, nabrak sana, nabrak sini, tempat pakan ada pakannya bisa tumpah apa tidak? Bisa. Kalau tumpah, rugi apa tidak? Rugi. Jadi kita harus keluarkan, ya. Benar. Masih ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk presentasi. Silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Siapa yang mewakili? Oke. Siapa?
Gawat sama Kiki. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, kita dengarkan. Bisa lagi. Ya. Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ingin Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Rumusan masalah. Geser lagi nah, biar tidak menghalangi. Ya, silakan. 1. Bagaimana segi keamanan cara pengangkutan dari gambar A dan B? Jawabannya, segi keamanan gambar atau video B lebih aman karena risiko terjatuhnya ayam lebih rendah ketimbang menggunakan swinging force yang melewati sungai. 2. Apa kelebihan dan kekurangan pada proses pengangkutan A dan B? A. Cara swinging force. Kelebihannya, tenaga kerja yang digunakan sedikit lebih cepat dalam mengangkut ayam. Kelemahannya, risiko ayam jatuh tinggi mengakibatkan kematian patah tulang, kualitas karkas menurun seperti lebam pada daging. B. Manual, panggul oleh manusia. Kelebihan, keamanan tinggi dan ayam tidak terlalu berisiko stres, jatuh, patah tulang hingga kematian rendah. Kelemahan, butuh tenaga kerja yang banyak dan waktu relatif lama untuk pengangkutan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan waktu panen. A. Bobot panen. B. Lama pemeliharaan. C. Harga jual. D. Kesehatan ayam. Oke. 4. Bagaimanakah pengaruh penggunaan Neinfos terhadap kondisi ternak? Jawabannya, penggunaan Neinfos jika tidak diperhatikan dengan baik segi keamanan maka resiko ayam jatuh pada saat pengangkutan bisa saja terjadi sehingga menyebabkan stres, kematian, patah tulang, kaki atas sayap, hingga menurunkan kualitas karkas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan duduk kembali dan kita diskusi. Silakan. Terima kasih kepada Kiki dan Daulat untuk presentasinya mewakili teman-teman di kelompok 1. Oke, kata teman-teman di kelompok 2, kata teman-teman di kelompok 2, mereka lebih condong memilih yang gambar B. Ya, condong ke sana. Kalau kelompok 1 condong ke flying fox. Kalau kelompok 2 ternyata condong ke manual menggunakan tenaga manusia. Ya, kira-kira karena terjadi perbedaan nih, kira-kira ada tanggapannya nggak buat kelompok 2, kelompok 1? Ada tanggapan? Ada? Oke, silakan, Aziz. Silakan. Ya. Pada saat kapan permanenan sebaiknya dilakukan? Oke. Sebelum masuk ke pengangkutan kan terjadi pemanenan. Kira-kira kapan terjadinya pemanenan? Ya. Oke, kapan? Siapa yang jawab? Saya. Oke, silakan. Jawabannya adalah untuk menghindari cek aman panas pada ayam pada saat dalam perjalanan yang berisiko meningkatkan. Ya. Maksud temannya kapan waktu pemanenan ya? Kapan waktu pemanenan ya? Kapan waktu pemanenan? Ya. Kapan kira-kira? Kapan kira-kira waktu pemanenannya? Kapan kira-kira?
untuk panen adalah saat yang tersebut sudah mencapai standar baik bobot badan, lama pemeliharaan, fat conversion, Rekonversinya ya benar. konversi Atau reaksiannya ya. segmen Segmen pasar. menanyakan ekonomi kegemaran konsumen terkait berat badan 1 kg sampai 1,5 kg atau 2 gram. Oke, kata temannya, waktu panen ayam itu dilihat dari yang pertama bobot ayam atau bobot badan ayam saat panen yang ditentukan ya oleh peternak dan disesuaikan dengan ke segmen pasar ya, benar seperti itu. Karena di segmen pasar atau di pasar itu ada yang sukanya hanya ayam dengan berat 1 kilo, ada yang 1,5, ada yang 2. Nah, kira-kira jika Anda memilih segmen pasar yang 1 kilo, kapan Anda panen pada bobot badan ayam umur berapa kira-kira? Kalau segmen pasar Anda, tujuan Anda untuk target Anda untuk penjualan itu adalah konsumen yang senang dengan bobot badan 1 kilo. Maka Anda pelihara ayam sampai umur bobot badan berapa baru Anda jual? 2 kilo. 1 kilo ya. Misalnya nih, kalian peternak, Pak Guru pembeli. Pak Guru nih mau beli atau senang dengan yang 1 kilo. Ya? Senang dengan yang 1 kilo, maka kalian akan menjual ke Pak Guru nih yang 1 kilo atau yang 2 kilo? Yang 1 kilo. 1 kilo berarti kalian akan panen ayam pada saat bobot badan Berapa 1 kilo? bukan berumurnya, tetapi beratnya atau bobotnya 1 kilo. Ya, Pak. Ya, jadi itu segmen pasarnya. Paham? Jadi selain itu ada namanya tadi konversi pakan ya. Tuh. Oke, itu ya. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Ada dari kelompok? Ya, silakan kelompok 1. Siapa lagi? Oke, silakan lagi. Mengapa penangkapan perlu dilakukan dengan hati-hati? Oke. Kenapa sih perlu pada saat penangkapan itu perlu hati-hati sekali kita? Kenapa kira-kira? Saya Pak, Oke, silakan Ki. untuk menghindari stres, cedera patah pada sayap atau patah kaki. Oke. Menjaga kualitas karkas atau kematian pada ayam. Oke, benar. Jadi semua itu harus hati-hati nak. Kenapa sih harus hati-hati? Kalau ayam kita cedera, kalau ayam kita mati, kita untung apa rugi? Rugi, Pak. Rugi. Makanya perlu hati-hati dalam penanganannya. Yang kedua harus sesuai dengan prosedur pemanenannya. Ada lagi yang tanggapan? Tidak ada? Oke, silakan Dijrun. Insyaallah jawaban yang luar biasa dari ini. Mengapa pemberian obat-obatan atau antibiotik dihentikan menjelang panen? Oke, tadi ya, dengar. Tadi disebutkan bahwa salah satu pada saat proses pemanenan itu ya, sebelumnya itu dihentikan pemberian obat-obatan atau antibiotik. Kenapa sih dihentikan? Padahal itu baik loh untuk kesehatan. Seharusnya obat-obatan. Kenapa kira-kira? Untuk menghindari residu Residu ya. Oke, residu atau kebanyakan ya. obat-obatan antibiotik dalam tubuh ayam sehingga aman untuk dikonsumsi. Oke, jadi kalau tetap diberikan obat-obatan atau antibiotik kepada ternak sampai panen, itu dikhawatirkan terjadi endapan atau residu dari obat-obatan itu mengendap dalam tubuh ayam. Kemudian kalau ayam ini
disembelih kemudian dikonsumsi, ada nggak efeknya buat manusia? Apa kira-kira efeknya? Sakit. Benar. Dosanya. Iya, karena apa? Karena obat-obat kimia kan? Tidak baik untuk kesehatan manusia. Jadi kalau dibiarkan dikasih terus sampai panen, kemudian ayamnya disembelih, kemudian dikonsumsi oleh konsumen, maka itu berbahaya bagi konsumen. Ketika berbahaya bagi konsumen, siapa yang dirugikan selain konsumen? Kita sebagai pertama dirugikan atau tidak? Dirugikan. Bagaimana ruginya? Kira-kira bagaimana ruginya kita? Ya? Bagaimana kira-kira ruginya? Ya? Tidak mendapatkan hasil. Iya, jadi orang lagi tidak lagi percaya sama kita. Tidak akan percaya. Kalau orang tidak percaya, maka kita tidak akan dibeli barang kita, tidak akan dibeli ayam kita. Orangnya akan trauma. Iya, trauma dan sebagainya, ya. Paham ya? Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi dari presentasi kalian sini kita tahu bahwa betapa pentingnya prosedur pemanenan tersebut, ya. Ini, ya, mulai dari persiapan panen, kemudian menyiapkan peralatannya, kemudian menyiapkan administrasi. Kalau tadi ada perlakuan sebelum panen, seperti menghentikan pemberian obat-obatan, kemudian persiapan alat dan bahan untuk pemanenan. Kemudian pada saat mulai melaksanakan pemanenan, kita harus mengeluarkan alat dan bahan seperti apa? Tempat minum dan hal-hal yang akan mengganggu proses pemanenan atau penangkapan. Ya. Kemudian setelah dikeluarkan, maka diberi sekat pada dinding atau di sudut tertentu. Tujuannya untuk apa? Memudahkan apa? Memudahkan saat proses penangkapan karena sudah dibatasi ruang geraknya. Kemudian setelah itu ditangkap. Penangkapannya dilakukan dengan cara bagaimana? Di kepalanya kah? Di badannya kah? Di sayapnya kah? Atau di mana? Di badan. Oke, kalau di badan bagaimana caranya? Oke, mantap. Ada dua ya? Boleh cara ditangkap dengan di badannya, dipegang sayapnya, bukan pegang sayapnya, tetapi sayap dengan badannya, ya. Yang kedua, dengan cara bagaimana lagi? Di kaki, benar. Ditangkap di kaki. Kenapa nggak di sayap aja? Cepat, Pak. Iya, benar. Ini rawan ya, rawan patah, cedera, ya. Jadi ditangkap di kaki, kemudian diikat. Kira-kira berapa nangkapnya? Sesuai kemampuan ya, tangan. Tapi biasanya 5 ekor benar sekali. Kemudian diikat, langsung ditimbang. Masya Allah, bagus sekali. Kayaknya luar biasa nih. Sudah pengalaman Aziz? Di mana Aziz? Masya Allah, bagus. Ini pengalaman yang luar biasa. Jadi pengalaman praktek di lapangan kita kombinasikan dengan ilmunya. Dan Aziz Masya Allah sudah luar biasa. Oke, ditimbang, kemudian itu setelah ditimbang diangkut ke truk.
Kalian kalau di kandang itu ada orang langsung pernah lihat orang pegang buku sama bolpoin? Itu untuk apa itu? Itu apa? Badan ayam, masya Allah, bagus, luar biasa. Mantap. Setelah dicatat, kemudian diangkut ke truk. Dengan cara tadi ada dua. Kalau yang kelompok satu pilih yang flying fox, yang kelompok dua pilih yang di panggul. Jadi kira-kira nih dari dua cara ini mana sih yang lebih Anda setujui sebenarnya bagusnya? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Kenapa nih dua-duanya tinggi? Kenapa nih dua-duanya? Karena benar. Ayo kira-kira yang pertama tadi hemat apa tadi? Keunggulannya hemat biaya di segi tenaga kerja. Tetapi itu kan harus menyeberangi sungai atau di dataran tinggi. Nah, kalau di tempat kita yang datar begini bisa nggak dipakai cara itu? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Berarti kita pakai cara yang bagaimana? Ya, Menggunakan tenaga kerja. tenaga kerja yang kedua berarti penggunaan cara pengangkutan disesuaikan dengan apa? Keadaan apa? Dataran. Keadaan apa? Ke rumah. Lokasi kita atau tempat kita. Benar sekali luar biasa, Ajis, masya Allah. Hari ini luar biasa, Ajis. Jadi prosedur pemanenan, cara pengangkutan disesuaikan dengan lokasi tempat kita ada atau tempat kandang kita. Mana yang lebih memudahkan dan meminimalisir resiko kematian atau resiko stres pada ayam. Anggi, setuju Anggi? Setuju? Mantap. Oke. Dari pelajaran kita hari ini, kira-kira kesimpulan. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, siapa? Oke, silakan. Kamera. Waktu penentuan panen ayam broiler harus memperhatikan faktor A. Bobot badan panen. Oke, bobot badan panen, ya. Kemudian, Oke, memperhatikan bobot badan panen. Apalagi selain itu? Lama pemeliharaan. Apalagi? Ya? Harga jual. Apalagi? Kesehatan hewan. Kira-kira Anda sebagai peternak, ketika harga jual di pasar lagi bagus-bagus, Anda mau jual atau tidak ayamnya? Dijual. Dijual. Kenapa dijual? Karena harganya Lebih bagus untuk dapat untung. Tetapi bagaimana umur ayam tidak ada nih, belum sampai umur panen, belum sampai umur panen, tapi harga di pasar lagi bagus. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya? Kira-kira apa? Mau dapat umur panen nih, bobot badan sudah mencapai, harga lagi bagus, tapi umurnya belum. jangan dulu panen, Pak. Jangan dulu panen. Kenapa? Kenapa? Lebih bagus. Oke, yang satu lebih cepat, lebih bagus, lebih dapat untung. Ada lagi? Belum waktu panen, umurnya belum sampai Pak. Ada lagi? Ada. Ziz, apa lagi kira-kira Ziz? Ada? Atau kira-kira gini, kena wabah nih, ada wabah penyakit nyerang kandang kita. Kemudian umurnya atau bobot badannya sudah baru sebagian yang mencapai bobot badannya. Apa yang Anda lakukan sebagai peternak? Memberikan obat
melakukan pengobatan. Ternyata jika pengobatannya ternyata lebih mahal nih pengobatan atau tidak mampu diobati nih ayamnya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Langsung panen. Apa yang Anda lakukan? Jual. Ya. Karena apa? Tidak bisa. Karena satu, biaya pengobatan mahal. Biaya pengobatannya mahal. Kemudian resiko, ya, resiko kematiannya tinggi, tidak mampu diobati, maka ya sudah dijual saja sebagian yang kena itu ya, daripada kita rugi banyak, ya. Seperti itu, Pak. Kesimpulan berikutnya apa lagi? Apa kira-kira kesimpulan berikutnya? Apa lagi kesimpulan? Apa kira-kira kesimpulan? Kesimpulan yang lain? Mengetahui cara pemanenan yang baik. Mengetahui cara pemanenan yang baik atau prosedur pemanenan. Berarti prosedur pemanenan harus baik, harus diterapkan, harus diikuti dengan baik. Benar sekali. Kesimpulannya. Insyaallah pertama. Oke. Nah, anak-anak sekalian, ya, itu pelajaran kita hari ini bahwa ternyata penting sekali menerapkan prosedur pemanenan. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang prosedur pemanenan. Kira-kira apa sih manfaat pelajaran kita ini hari ini? Pelajaran kita tentang pemanenan ini kira-kira apa? Apa manfaatnya? Refleksi diri kalian. Ayo, kira-kira refleksi diri kalian apa kira-kira? Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Apa kira-kira? Penentuan waktu panen, Pak. Kalau faktor pembuatannya. Oke, mengetahui penentuan waktu panen berdasarkan bobot badan. Apa lagi? Mengetahui cara pemanenan. Umur pemeliharaan. Harga jual. Oke. Harga jual dan penyakit atau kesehatan ayam. Apa lagi ada lagi yang lain? Terus apa lagi kira-kira yang bisa kalian bawa pulang pelajaran hari ini? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Refleksi diri untuk kalian. Apa kira-kira? Manfaat yang akan kalian bawa pulang? Pemanenan untuk menghindari risiko cedera, Pak. Oke, penerapan prosedur yang baik, ya. Itu diantara refleksinya. Terima kasih untuk refleksinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, untuk proses evaluasi atau penilaiannya, silakan kerjakan tugas di LKPD. Silakan dikumpulkan pekan depan, ya, untuk proses penilaiannya, ya. Jadi ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita atau Pak Guru sampaikan, ya. Tapi insya Allah dari jawaban-jawaban kalian, Pak Guru yakin kalian sudah paham. Sudah paham, ya? Masya Allah, bagus. Kemudian sebelum kita tutup, ya, sebelum kita tutup pelajarannya hari ini, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas semangatnya belajar, ya, luar biasa. Dan insya Allah pekan depan, kalau tidak ada halangan, kita akan praktik tentang prosedur pemanenan, ya. Itu insya Allah pekan depan, ya, Nana, ya. Ya, pekan depan insya Allah kita akan praktek prosedur pemanenan. Bagaimana sih? Bagaimana sih tata cara kita
memanen sesuai dengan yang kita pelajari hari ini ya. Oke, kenapa ada lalu? Gagal dulu. Oke, terima kasih. Nah, sampailah kita di ujung pertemuan kita Nana, alhamdulillah. Tetapi sebelum kita tutup seperti biasa ya, Jamsya, ayo Jamsya dulu ya, nyalakan. Oke, kita akhiri dengan berdoa karena yang tadi kita sudah mulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena telah memudahkan kita untuk belajar. Jadi silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelum kita tutup, Pak Guru harapkan pada saat nanti Anda pulang hati-hati di jalan, ya, tetap jaga protokol kesehatan, ya, jangan berkeluaran dan sebagainya, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Guru ucapkan dan Pak Guru tutup dengan masih ingat yel-yel kita SMK bisa, SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Kita tutup dengan itu sekali. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya. Jadi ya. Jadi kita menunggu ya. Terima kasih ya.